Nah, toolnya saya pakai testing form atau pakai questionnaire, spesifiknya Google Form. Nah, itu tadi metodologi, method, dan toolnya. Sekarang kalau kita udah determine itu apa, kita bisa move on ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Contohnya ada date, platform, dan channel. Nah, date ini adalah kira-kira ketika kamu bikin formnya, itu kalau mau di-blast ke orang-orang itu mau kapan? Nah, ini makanya saya tulisnya ada week 1 April 2021. Duration ini adalah berapa lama waktu orang akan mengisi surveinya. Jadi ini saya tulisnya 5-10 menit. Platformnya Google Form, Slack channel to blast-nya karena waktu itu di kantor pakainya Slack. Channel Slack-nya ada beberapa ini, 4 ini, New Joiner, UX, Testing Heroes, dan Random. Terus kalau udah dari situ, sekarang kita bisa move on ke keyword research. Jadi keyword research ini adalah part of desk research, di mana saya lihat ada Google Trends sama Google Search Result Page. Di kedua tool ini itu saya jadi masukin kata kunci eco-bag gitu di dalam Google Trend. Terus nanti kan ada hasilnya tuh. Jadi Google Trend biasanya dia pakai ada chartnya gitu, yang ngasih tahu kira-kira di daerah tertentu, daerah yang spesifik itu orang pakai atau menggunakan atau nge-search kata eco-bag itu berapa kali dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya ini saya cari kata eco-bag dari tanggal 29 Maret sampai 28 Februari 2021. Ya kan? Nah, ternyata dari hasil Google Trend ini itu menunjukkan bahwa ada demand yang berubah-ubah. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada si chartnya itu, dia ada yang naik, ada yang turun, terus dia datar, ada naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, itu cara yang pertama. Terus yang saya lakukan juga adalah saya coba lihat di Google Search Result, di mana saya coba iseng aja cari eco-bag gitu, dan saya lihat apakah ada artikel-artikel yang membahas soal eco-bag. Nah, ini makanya langsung masuk ke benchmarking, di mana saya nemu ada 4 artikel yang ngebahas soal tas belanja atau yang berhubungan sama eco-bag. Nah, yang pertama saya nemu ada artikel namanya dari Fit Inline, itu dia tetap pakai eco-bag. Jadi dia keep gitu, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu dia tetap rujuk ke eco-bag refernya. Ada satu lagi dia pakai tas kantung eco-bag. Nah, ini lanjut ke referensi 2, di mana saya ada nemu another naming. Citra Raya City ini dia pakai 3 different terms. Yang pertama ada tas kain eco-bag, sama ada tas ramah lingkungan. Nah, sementara kalau kita lihat lagi, kita move ke e-commerce, contohnya Oriflame sama Tokopedia, itu dia tetap pakai eco-bag. Nah, terus dari kita udah lihat nih, apakah ada artikel-artikel yang mengandung kata-kata yang kurang lebih sama, itu kita bikin kandidat dan kita coba timbang-timbang. Nah, misalnya yang pertama nih, eco-bag. Kita bikin pro dan kontranya, terus bahkan kita bisa juga minta tim internal untuk voting. Kamu bisa bilang, ini saya udah nerima ada 5 nama untuk eco-bag, tolong di voting. Kira-kira menurut kamu yang mana yang oke, gitu. Nah, terus nanti ya udah itu bakal kelihatan kan ada hasilnya. Kamu bisa bikin status. Apakah ada nama-nama yang bisa kamu lanjutin sebagai kandidat kuat untuk nama akhirnya, atau ada nama yang yaudah ini nggak ada yang milih, dihapus aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah voting, kita udah nentuin mana yang kemungkinan akan jadi kandidat.
Sekarang kita bisa lanjut ke struktur. Nah, struktur survei ini biasanya gampangnya ya kayak kalau kamu misalnya bikin struktur buat email gitu, itu kan biasanya ada greeting, body, closing gitu kan, atau intro, body, outro gitu. Nah ini sama warm up, main testing, sama closingnya itu kamu akan ngomong seperti apa. Jadi contohnya ini yang pertama warm up, ya sebagaimana kalau riset kita mau ngobrol sama orang, apalagi orangnya kita nggak kenal, itu kita sapa dulu, greet participants, lalu juga kita mengucapkan terima kasih udah hadir di testingnya. Lalu kalau misalnya udah basa-basi, baru kita langsung masuk ke poin intinya. Jadi masuk ke poin inti ini berarti kamu ceritain nih skenarionya apa, lalu kamu kasih nama-nama kopinya, alternatifnya, lalu berikan mereka pertanyaan sesuai dengan tujuan risetnya. Nah, kalau misalnya udah bikin struktur seperti ini, itu kamu bisa lanjut bikin research sheet namanya. Jadi sheet ini adalah kalau misalnya sebelum kamu taruh testing atau screenshot atau pertanyaan di platformnya, contohnya kalau saya di Google Form, itu kamu tulis dulu di sini. Jadi jangan langsung bikin di Google Form kayak testing copy gitu. Satu, ada screenshotnya, terus kamu bikin pertanyaan gitu, apa menurutmu tentang kopi ini? Dua, apa perasaanmu? Gitu. Jadi kamu jangan langsung nulis di Google Form-nya, tapi tulis dulu di draft. Karena biasanya kalau kita tulis di draft dulu, ini kan kita akan kasih dulu ke tim internal nih biasanya. Ini sebelum testing tolong dicekin dong gitu. Itu pasti akan ada feedback gitu. Jadi better kalau misalkan kamu taruh di draft ini dulu. Oke. Nah, terus setelah kamu bikin research sheet ini kan pastiin juga lengkap ya. Dia ada skenario-nya, lalu ada daftar pertanyaannya, lalu sampai ke misalkan follow up question. Katakan kalau kamu udah nyampein pertanyaan-pertanyaan yang intinya, itu kamu bisa lanjut ke misalkan apakah ada kebingungan atau kesulitan ketika mengerjakan tes ini, misalnya gitu. Nah, itu semua ditulis di sini, dan nanti kan ketika di blast kita akan dapat hasilnya tuh. Kita akan dapat jawaban-jawaban dari partisipan. Baru jawaban-jawaban ini akan dimasukin ke dalam research insights. Nah, si research insight ini ya tentu saja kita harus masukin semua yang ditulis oleh partisipannya. Gitu. Nah, ini contohnya misalkan ternyata ada 3 orang yang bilang tas belanja ramah lingkungan itu dan kantong belanja ramah lingkungan itu yang paling relevan sama konteksnya.